Selama masa pandemi COVID-19, kegiatan pembelajaran tak lagi dilakukan secara tatap muka tapi secara daring. Hal ini menjadi tantangan bagi para siswa maupun orang tua, tak terkecuali para penyandang disabilitas. Seperti apa pengalaman para penyandang disabilitas selama belajar daring ini? Berikut informasinya. Sejak pandemi melanda, pemerintah menerapkan pembelajaran jarak jauh. Hal ini bukanlah perkara mudah bagi pasangan suami istri penyandang disabilitas netra, Wati Nur dan Yudi Fardiat. Mereka dikaruniai anak dengan kondisi mata yang sehat. Mendampingi anaknya yang duduk di kelas 1 dan 5 sekolah dasar untuk belajar daring setiap hari adalah tantangan baru bagi mereka. Sejumlah kendala mereka hadapi. Mereka merasa kurang maksimal dalam mendampingi anak-anaknya belajar daring karena keterbatasan yang dimiliki. Namun, mereka kompak menjaga komunikasi untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif. Pelajaran itu kan kadang ada gambar ya, terus ada kalau matematika itu ada tarik garis, terus ada. Nah itu saya yang bingung, yang ditarik garis itu yang mana gitu, itu yang bingung. Terus kadang gambar juga, kadang saya kalau gambar sih nanya ke anak, ini gambar apa sih deh sebenarnya, gambar lagi apa gitu. Nah kalau anak bisa sih dia bisa menjelaskan, tapi kalau anak nggak bisa ya kita sama-sama bingung, itu sih yang jadi kendalanya itu. Pembelajaran jarak jauh juga menjadi tantangan baru bagi Berry Alvino Bastian. Berry merupakan anak berkebutuhan khusus dengan diagnosa intellectual disability atau retardasi mental ringan. Ia mengalami keterlambatan perkembangan sejak usia 5 tahun. Kini Berry duduk di kelas 4 Sekolah Luar Biasa SLB Puspa Suryakanti Bandung. Sejak sekolah daring diterapkan, anak 10 tahun ini mengaku lebih senang belajar di sekolah daripada di rumah. Semangat. Semangat, di sekolah semangat, di rumah semangat. Iya. Saya pernah bosan nggak? Susah nggak belajar di rumah? Kayaknya susah belajar terus di rumah, mengenal agama Islam. Kalau agama Islam tempat ibadahnya masjid. Jadi suka belajar agama? Suka. Paling suka apa? Terus itu baca Al-Quran. Orang tua Berry menyatakan sebenarnya Berry cukup kooperatif saat pembelajaran daring berlangsung. Namun terkadang orang tuanya perlu lebih bersabar ketika suasana hati Berry sedang tak baik. Saya selalu berusaha biar anak tuh nggak begitu stres atau tertekan gitu. Jadi saya selalu ngasih kelonggaran aja buat anak, nggak harus yang benar-benar belajarnya. Apalagi kan kalau daring ada kelonggaran ya. Masalah waktunya juga kita bisa lebih agak santai, yang penting tugasnya beres gitu. Nah, contoh ngasih kelonggaran tuh kayak gimana? Ya, misalnya kalau dia lagi malas, saya tuh nggak yang kamu harus sekarang kerjain, harus maksa. Enggak, saya nggak seperti itu sih. Jadi kasih dia waktu untuk memperbaiki moodnya sampai dia mau. Karena kalau belajar dipaksain juga dia lagi malas juga susah ya, nggak bener. Jadinya dia malah yang misalnya nangis atau bete gimana, jadi nggak benar belajarnya juga. Guna menumbuhkan minat belajar anak selama pembelajaran jarak jauh, salah satu sekolah luar biasa di Kota Bandung merumuskan modul pembelajaran khusus. Untuk menarik minat anak belajar, modul dilengkapi gambar, warna, dan cerita. Modul dibuat dari hasil evaluasi selama beberapa bulan pembelajaran jarak jauh berlangsung yang disesuaikan dengan kurikulum dan kemampuan siswa. Bahkan jika diperlukan, para pengajar datang ke rumah siswa untuk memberikan pendampingan. Mereka tidak tahan lama, jadi konsep mereka adalah di rumah tidak belajar, belajarnya di sekolah gitu ya. Dia ada konsep itu. Dia kendala yang dihadapi adalah kalau misalnya orang tua mengajarkan ini belajar yo, nanti belajar di sekolah aja sama ibu guru gitu. Ketika gurunya datang ke rumah, mereka diajak main-main. Oh ini nggak belajar. Itu pertama konsep yang kita ajarkan itu memberi mindset bahwa dia belajar di rumah. Itu yang paling penting sekali. Yang keduanya baru pelajarannya gitu ya. Setelah anak-anak tahu bahwa oh saya belajar, itu mengerti, baru mereka bisa belajar. Selain itu, pihak SLB Puspa Suryakanti juga mengizinkan pembelajaran tatap muka saat ujian tiba. Namun dengan syarat hanya 1 hingga 2 siswa perharinya dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat karena siswa berkebutuhan khusus memerlukan perlakuan khusus ketika melakukan ujian. Rizka Rizlia, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.